Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Jadi anak-anak yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur senantiasa dan tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Hari ini kita outing kelas, kita belajar sains sebagaimana yang tadi telah anak-anak ikuti semuanya. Ya, kita belajar apa saja tadi? Kita belajar mesin, kemudian apa lagi? Belajar biologi, belajar tentang alam, belajar tentang mesin. Apalagi tadi? Listrik juga ya. Belajar listrik, belajar robotik juga tadi. Ini subhanallah. Dan ini semuanya adalah masuk dalam kategori ilmu pengetahuan. Dan belajar ini semua hukumnya diperbolehkan dalam agama Islam, boleh. Selama tidak bertentangan dengan hukum syar'i, tidak bertentangan dengan agama Islam. Dan tetap yang menjadi pedoman patokan kita kebenaran adalah apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kalian semuanya. Jadi boleh kita belajar selama perkara tadi tidak bertentangan dengan agama Islam. Selama pelajaran tadi tidak menjadikan seseorang jatuh pada kesyirikan. Memang ada, Ustaz. Belajar ilmu umum yang jatuh pada kesyirikan ada. Belajar ilmu umum yang jatuh pada kemaksiatan ada tidak? Ada. Contohnya karena belajar ilmu biologi tentang tata surya, dia katakan mengikuti perkataan orang-orang ateis yang mereka meyakini bumi itu terjadi sendirinya. Ini betul atau tidak? Ini tidak, salah. Kenapa? Karena bumi ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan terjadi sendirinya. Kemudian juga matahari, bintang, bulan, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah atur alam semesta. Allah ciptakan bumi, langit, Allah ciptakan rembulan, bintang. Jangan sampai ini malah menjadikan mereka maksiat kepada Allah. Contohnya yang lain lagi adalah mempelajari bintang-bintang. Kemudian dengan bintang-bintang tersebut mereka sandingkan ataupun mereka jadikan patokan dengan ramalan-ramalan. Ini bintang Gemini seperti ini. Oh, ini tidak bisa Leo nikah sama yang Gemini. Apalagi tuh? Pisces, apalagi? Aries, macam-macam. Kemudian dari bintang-bintang ini mereka katakan, oh ini kalau bintang ini takdirnya seperti ini. Bintang ini akan mendapatkan kebaikan seperti ini, keburukan seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Ini masuk dalam ranah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu fungsi mempelajari bintang-bintang. Kan tapi mempelajari bintang-bintang ada manfaatnya, di antaranya yang digunakan oleh para pelaut ya untuk melihat arah. Kemudian juga ilmu perbintangan, matahari digunakan untuk melihat waktu sholat. Ini ilmu yang bermanfaat, membantu kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi tahu, oh ini jam sekian, ini sudah dekat waktu masuk sholat subuh.
Kan sudah ada jadwal sholatnya. Jadi sesuatu yang kita bisa jadikan rujukan, bisa kita lihat jadikan perbandingan. Oh, ini sudah dekat nih waktu sholat. Oh, ini sudah masuk waktu sholat zuhur. Ya kan, dengan belajar bintang-bintang, ilmu astronomi, kemudian juga ilmu-ilmu yang lainnya, seperti misalnya ilmu matematika. Boleh enggak belajar? Boleh. Ilmu arsitek, belajar arsitek boleh enggak Ustaz? Boleh. Selama tadi tidak menjadikan seseorang menjadi jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dianjurkan dan bisa dapat pahala. Gimana kok bisa dapat pahala? Apabila dia niatkan untuk mencari ridho Allah, mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Ustaz, saya belajar sipil, teknik sipil. Belajar hitung-hitungan. Kenapa? Agar bisa bangun masjid, Ustaz. Karena kalau bangun masjid harus benar hitung-hitungannya. Pondasinya seperti apa, tiangnya seperti apa, kalau besar masjid seperti ini bagaimana bangunnya, kalau enggak roboh. Makanya butuh ilmu arsitek, ilmu sipil. Maka dia belajar. Butuh ilmu matematika, belajar. Dia niatkan untuk apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ilmu umum seperti ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita belajar listrik. Niatkan, Ustaz, saya belajar listrik untuk apa? Agar kalau pondok mati lampu, ada masalah kelistrikan, masjid ada masalah kelistrikan, saya bisa bantu, Ustaz. Tidak perlu susah-susah cari orang. Maka dia belajar dengan niat seperti ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kaidah fikih yang mengatakan al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung dari niatnya. Dan sesuatu amalan yang hukumnya mubah, belajar ilmu seperti ini hukumnya mubah. Apabila kita niatkan untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan bernilai pahala dari Allah. Inilah membedakan seorang penuntut ilmu dengan orang-orang awam. Membedakan seorang muslim dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga belajar sipil, belajar listrik, belajar bikin robot. Orang-orang yang jahil juga belajar ilmu perbintangan, belajar ilmu-ilmu umum, ilmu sosial. Tapi mereka belajar tidak menjadikan mereka menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang muslim, berbeda dengan seorang penuntut ilmu. Karena dia mengetahui, menyadari dia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Makanya setiap aktivitas kita, perbuatan kita, bagaimana agar bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar seperti ini, kita belajar sains di tempat ini. Jangan sampai menjadikan kita lalai, jangan sampai menjadikan kita malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana apa yang kita pelajari ini dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir yang dengannya kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita lihat tuh bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Qur'an banyak tuh diajak berpikir, afala ta'qilun, la'allakum ta'qilun. Banyak dalam Al-Qur'an diajak kita untuk berpikir. Agama Islam agama yang mengajak kita untuk berpikir, yang mana pikiran kita tersebut akan bersesuaian dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berpikir bukan untuk menentang wahyu, bukan, tapi untuk tunduk kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan masalah sains seperti ini yang dengannya kita semakin tambah cinta dengan Allah Subhanallah. Luasnya bumi Allah Subhanahu wa taala, luasnya langit. Ini listrik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita belajar. Tujuan kita menuntut ilmu seperti ini. Kita belajar di sini jangan sampai disia-siakan. Ambil sebanyak-banyaknya. Jadi muslim yang cerdas, muslim yang pintar, tapi tetap pintar dan cerdasnya harus dengan ketakwaan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nasihat yang ingin Ustadz sampaikan kepada anak-anak Ustadz semuanya. Semoga belajarnya kita di sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang akan meningkatkan timbangan kebaikan kita nanti di sisi Allah. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.